Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsya Wadiara Marina Sution dengan NIM 2101072006. Ingin menjelaskan tentang penyelesaian kredit bermasalah mata kuliah akuntansi perbankan. Penyelesaian kredit bermasalah. Topik pembahasan yang pertama itu aspek-aspek penilaian kredit, yang kedua prosedur pemberian kredit, yang ketiga penyebab kredit macet, yang keempat penyelesaian kredit macet. Pertama itu aspek-aspek penilaian kredit. Aspek-aspek penilaian kredit yang pertama itu aspek yuridis atau hukum, yang kedua aspek pemasaran, yang ketiga aspek keuangan, yang keempat aspek teknis dan operasi, yang kelima aspek manajemen, yang keenam aspek sosial ekonomi, dan yang ketujuh aspek AMDAL. Yang pertama itu aspek yuridis atau hukum. Aspek yuridis atau hukum yang dinilai dari aspek yuridis atau hukum ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya seperti yang pertama itu surat izin usaha industri untuk sektor industri. Yang kedua, surat izin pertambangan untuk sektor pertambangan. Yang ketiga, tanda daftar perusahaan. Yang keempat, nomor pokok wajib pajak. Yang kelima, keabsahan surat-surat yang dijaminkan misalnya seperti sertifikat tanah. Yang kedua, aspek pemasaran. Yang dinilai dari aspek pemasaran adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah yang pertama, pemasaran produknya minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Yang kedua, rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang. Yang ketiga, peta kekuatan pesaing yang ada. Yang keempat, prospek produk secara keseluruhan. Yang ketiga, aspek keuangan. Yang dinilai dari aspek keuangan adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan data tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuat cash flow daripada keuangan perusahaan. Penilaian buruk dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain. Yang pertama itu rasio-rasio keuangan, yang kedua payback period, yang keempat net present value atau NPF, yang keempat profitability index, yang kelima internal rate of return, yang keenam break even point. Yang keempat aspek teknis dan operasi. Aspek teknis dan operasi di dalam penilaian kredit adalah membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, seperti kapasitas yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan. Yang kelima, aspek manajemen. Untuk menilai aspek manajemen,
Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam berbagai prospek yang ada dan dipertimbangkan lainnya. Selanjutnya yang keenam, aspek sosial ekonomi. Aspek sosial ekonomi menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum. Seperti yang pertama itu meningkatkan ekspor barang, yang kedua mengurangi pengangguran, yang ketiga meningkatkan pendapatan masyarakat, keempat tersedianya sarana dan prasarana, yang kelima membuka isolasi daerah tertentu. Yang ketujuh, aspek AMDAL. Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara. Jika proyek atau usaha ini dijalankan, analisis ini dilakukan secara mendalam. Apakah apabila kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang biayanya akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain, yang pertama tanah atau darat menjadi gersang, yang kedua, air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa. Yang ketiga, udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising, dan panas. Selanjutnya, prosedur pemberian kredit. Yang pertama itu pengajuan berkas-berkas, yang kedua pemeriksaan berkas-berkas, yang ketiga wawancara 1, yang keempat on the spot, yang kelima wawancara 2, yang keenam penilaian dan analisis kebutuhan modal, yang ketujuh keputusan kredit, yang ke-8 penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya, yang ke-9 realisasi kredit, yang ke-10 penyaluran atau penarikan, yang ke-11 penilaian kredit. Baik, yang pertama itu pengajuan berkas-berkas. Pengajuan berkas-berkas atau proposal kredit hendaklah berisi yang pertama itu latar belakang perusahaan atau kelompok usaha, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga besarnya kredit dan jangka waktu, yang keempat cara pengembalian kredit, yang kelima jaminan kredit. Yang kedua itu pemeriksaan berkas-berkas. Untuk mengetahui apakah berkas peminjam yang diajukan sudah lengkap, sesuai persyaratan, dan sudah benar. Jika belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya, dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka permohonan kreditnya dapat dibatalkan. Yang ketiga, wawancara 1 merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Yang keempat, on the spot merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara 1. Yang kelima, wawancara 2 merupakan bagian perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Yang keenam, penilaian dan analisis kebutuhan modal. Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya. Yang ketujuh, keputusan kredit. Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Yang ke-8, penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu, calon nasabah menandatangani akad kredit. Yang ke-9, realisasi kredit. Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Yang ke-10, penyaluran atau penarikan. Adalah pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Yang ke-11 yaitu penilaian kredit. Penilaian kredit sebelum atau suatu fasilitas kredit diberikan, maka
bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Yang ketiga itu penyebab kredit macet. Penyebab kredit macet yang pertama itu perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Yang kedua, hutang untuk kebutuhan konsumtif. Perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Sebelum dilakukan approval, lembaga keuangan melakukan kelayakan pengajuan kredit termasuk di dalamnya analisis debit service ratio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hutang calon debitur dibandingkan dengan penghasilannya. Namun, dalam proses setelah mendapatkan approval, terkadang debitur mengalami kondisi yang berada di luar kendalinya atau kurang dapat mengelola keuangan secara baik, sehingga berpotensi menimbulkan kredit macet. Berbicara mengenai perencanaan keuangan, alangkah baiknya debitur dapat menganalisa kebutuhan dalam meminjam yang disesuaikan dengan kemampuan membayarnya. Jangan memaksakan untuk meminjam dengan plafon terlalu besar. Namun kebutuhan sesungguhnya hanya seberapa persen saja dari plafon yang diajukan. Semisalnya Anda membutuhkan dana sebesar 70 juta untuk biaya renovasi rumah, usahakan meminjam pada kisaran nominal tersebut saja, tidak jauh dari biaya yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu hutang untuk kebutuhan konsumtif. Pada kali ini, artian berhutang untuk memenuhi gengsi semata yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam prioritas keuangan. Memang kebutuhan setiap individu berbeda-beda, namun ada baiknya berhutang atau ajukanlah pinjaman untuk tujuan yang produktif, seperti investasi atau keperluan modal usaha. Melalui hutang produktif, debitur akan memiliki kemungkinan mendapatkan profit dari kegiatan bisnisnya yang dapat digunakan untuk membayar hutang. Contoh kasus mengenai perhitungan kredit macet. Pada tanggal 1 Agustus 2021, seorang debitur dengan jaminan BPKB mobil mengalami telat pembayaran angsuran selama 30 hari, dikarenakan kesulitan membayar angsuran yang disebabkan hilangnya mata pencarian utama. Angsuran per bulan termasuk pokok hutang dan suku bunga yang ia harus bayar adalah 3.500.000. Jatuh tempo pembayaran angsuran setiap bulannya adalah tanggal 1. Perusahaan pembiayaan mengenakan denda sebesar 0,3% per hari dari angsuran per bulannya. Jika debitur mengalami keterlambatan bayar, dari kasus tersebut, secara kolektabilitas kredit, debitur sudah masuk ke dalam klasifikasi debitur dalam perhatian khusus, karena telat membayar angsuran di atas 10 hari dan tidak melebihi 90 hari. Debitur tersebut sudah dikenakan denda yang harus dibayar sebesar Rp315.000. Selanjutnya, penyelesaian kredit macet. Yang pertama yaitu penataan kembali atau reconditioning. Yang kedua, persyaratan kembali yaitu restructuring. Yang ketiga, penjadwalan kembali yaitu reschedule. Yang pertama, penataan kembali. Cara terakhir yang bisa dilakukan adalah cara ini dilakukan oleh pihak bank dengan mengubah kondisi kredit untuk meringankan beban debitur. Upaya ini dilakukan dengan mengonversi tunggakan, menambah fasilitas kredit, penjadwalan, dan persyaratan kembali. Yang kedua, persyaratan kembali. Cara mengatasi kartu kredit macet di bank yang kedua adalah melakukan restructuring. Cara ini dilakukan dengan mengubah syarat peminjaman seperti meliputi perubahan jadwal, jangka waktu, serta persyaratan lainnya yang telah disepakati. Yang ketiga, penjadwalan kembali. Ketiga, Anda telah menandatangani bank dan menjelaskan apa yang terjadi.
Bank bisa melakukan rescheduling. Cara melunasi kartu kredit macet ini dilakukan dengan menyesuaikan kembali tenor pinjam Anda. Perpanjangan tenor ini disesuaikan dengan kemampuan debitur dalam membayar cicilan. Sebelum mengambil kredit, pastikan Anda menghitung secara matang neraca keuangan Anda. Pastikan bahwa Anda mampu melunasi sesuai dengan jangka waktu yang disepakati untuk menghindari terjadinya kredit macet. Untuk itu, prospek telah dilengkapi dengan fitur financing yang biasa membantu menyesuaikan kemampuan Anda dalam mengambil kredit properti. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang penyelesaian kredit bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.